Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenokti Roslianti, NIM 603121046 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah Genetika dan Biologi Molekuler. Yang pertama, konsep evolusi makhluk hidup dan pengelompokan jasad. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Evolusi, pertama kita akan membahas evolusi bakteri. Beberapa spesies bakteri yang berevolusi agar resisten terhadap antibiotik. Kekebalan bakteri terhadap antibiotik terjadi ketika bakteri dapat mengembangkan kemampuan untuk menetralkan kandungan yang terdapat dalam obat kimia. Selanjutnya, evolusi virus. Pertama kali ditemukan di akhir abad 19, yaitu penelitian mengenai penyakit mozaik yang menghambat tanaman tembakau dan membuat daun tanaman tersebut memiliki bercak-bercak. Ketiga, ada evolusi Cronista. Dalam artikel Kingdom Cronista ini menjelaskan bahwa organisme Cronista pada awalnya adalah masuk ke dalam Kingdom Protista di sistem klasifikasi 5 kingdom. Selama beberapa dekade, para ahli taksonomi berdebat mengenai batas antara protista dan plantae. Setelah dilakukan analisis biokimia, sitologis, dan molekuler, kelompok organisme tersebut memiliki perbedaan dengan protista dan plantae. Kemudian, apa sih itu jasad hidup? Jasad hidup merupakan sekelompok jasad yang pada kondisi tertentu akan menunjukkan tanda-tanda atau gejala kehidupan, seperti tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau berinteraksi antar jasad, memperbanyak diri, dan melakukan metabolisme. Pengelompokan jasad hidup dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya itu yang pertama berdasarkan jumlah selnya. Ada uniselular dan multiselular. Berdasarkan jenis selnya ada prokaryotik dan eukaryotik. Dan berdasarkan cara mendapatkan makanannya ada autotrof dan heterotrof. Kemudian masuk pada materi struktur DNA, denaturasi DNA, dan renaturasi DNA. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan salah satu makromolekul senyawa kimia yang dengan peranan sangat penting bagi makhluk hidup. Komponen penyusun DNA yaitu basa nitrogen, gula pentosa, gugus fosfat. Struktur DNA yaitu polinukleotida dan double helix. Denaturasi DNA. Denaturasi DNA adalah untai ganda molekul DNA dapat dipisahkan dengan perlakuan suhu maupun senyawa alkali, sehingga konformasinya berubah dan dapat menjadi hampir acak. Proses denaturasi DNA dapat diikuti dengan mengukur nilai serapan cahaya pada molekul DNA yang dipanaskan secara bertahap. Semakin tinggi denaturasinya, maka semakin besar efek hiperkromiknya. Renaturasi DNA. Renaturasi merupakan proses pembentukan kembali struktur untai ganda dari keadaan terdenaturasi, di mana dapat terjadi secara in vitro dan in vivo, dan proses renaturasi terjadi secara lambat dan berlangsung 2 tahap. Kemudian protein. Protein adalah makromolekul polipeptida yang tersusun dari sejumlah asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Suatu molekul protein disusun oleh sejumlah asam amino dengan susunan tertentu dan bersifat turunan. Adapun struktur protein yang pertama primer, urutan dari asam amino pembentuk protein. Kemudian sekunder yaitu struktur 3 dimensi akibat adanya ikatan hidrogen antara gugus amina dan atom hidrogen dari rantai alkil. Kemudian ada tersier yaitu terbentuk dari interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lainnya dengan berbagai ikatan seperti ikatan hidrogen dan sulfida. Kemudian ada kuartenar yaitu hasil interaksi dari beberapa struktur protein tersier. Kemudian ada organisasi genom eukariotik. Perlu kita ketahui apa sih itu eukariotik? Jadi eukariotik merupakan tipe sel yang tidak memiliki sistem endomembran, sehingga tipe sel ini memiliki materi inti yang tidak dibatasi oleh sistem membran. Genom adalah seluruh materi genetik yang ada pada suatu sel.
Kemudian ada DNA supercoiling. DNA supercoiling adalah gulungan yang terdapat di atas atau bawah dari untayan DNA yang terbentuk. Mekanisme ini merupakan ekspresi dari ketegangan pada untayan DNA itu sendiri. Supercoiling penting dalam beberapa sejumlah proses biologis seperti pemadatan DNA. Cara DNA mencapai keadaan supercoil itu yaitu untuk mencapai keadaan supercoil, sel bakteri akan menghasilkan enzim yang berperan untuk membuat DNA menjadi supercoil dan melepaskan supercoil yang disebut enzim topoisomerase tipe 1 dan tipe 2. Kemudian ada organisasi genom pada eukariotik. Jadi, genom eukariotik mempunyai organisasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan genom prokariotik. Molekul DNA utama pada eukariotik berupa molekul untai ganda dengan struktur linear. Pengemasan DNA eukariotik terjadi di dalam kromosom. DNA utama pada sel eukariotik dikemas dengan sistem yang sangat efisien atau kompleks, menggunakan protein histone yang terdiri dari 5 macam, yaitu H1, H2A, H2B, H3, dan H4. Mekanisme pengemasan DNA di dalam kromosom yaitu DNA dipintal pada suatu sel protein yaitu histone menjadi suatu bentukan yang disebut nukleosom. Unit-unit nukleosom membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan solenoid. Kemudian lipatan solenoid membentuk benang-benang kromatin. Kemudian benang-benang kromatin ini tersusun menjadi kromosom. Analisis dan evaluasi dogma sentral genetik. Ada 3 tahap utama aliran informasi genetik. Yang pertama itu replikasi, yaitu penggandaan atau sintesis DNA. Informasi mengalir dari satu DNA ke DNA lainnya. Kemudian yang kedua ada transkripsi, yaitu informasi mengalir dari DNA ke RNA. Kemudian yang ketiga ada translasi, yaitu informasi mengalir dari RNA menjadi protein. Kemudian apa sih itu transkripsi? Jadi transkripsi itu adalah bagian dari ekspresi gen yang meliputi proses penyalinan informasi dalam DNA untuk ditransaksi menjadi mRNA atau messenger RNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi. Inisiasi itu adalah RNA polimerase menempel pada promotor di DNA template untuk memulai sistem RN. Kemudian yang kedua ada elongasi, yaitu perpanjangan DNA yang disintesis. Dan yang ketiga itu ada terminasi, yaitu RNA polimerase mencapai terminator terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Kemudian translasi. Translasi adalah proses menerjemahkan urutan nukleotida atau kode genetik yang berlangsung pada ribosom di dalam sitoplasma. Kode genetik yang diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Terdapat juga 3 tahap dalam translasi, yaitu yang pertama inisiasi. Pada tahap ini messenger RNA bergabung dengan ribosom. Yang kedua itu ada elongasi. Pada proses ini pembacaan kodon pada messenger RNA berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen. Yang ketiga itu ada terminasi. Pada tahap ini proses elongasi akan berhenti ketika terdapat stop codon pada messenger RNA. Stop codon antara lain UAA, UAG, dan UGA. Pada proses terminasi ini terjadi disosiasi ribosom. Itulah tadi materi pada mata kuliah genetika dan biologi molekuler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.